Kembali lagi bersama saya Riko Abu Al-Fatih di video yang keempat. Tadi kita sudah belajar beberapa hal tentang step by step. Sekarang pertanyaan teman-teman, kira-kira teman-teman sudah di step yang mana? Sudah menentukan apakah tadi di takut bicara, atau di berani bicara, atau di lancar bicara, atau bagaimana? Itu Anda yang tahu. Tapi insya Allah saya akan bantu Anda untuk bertumbuh dari step by stepnya. Nah sekarang pertanyaannya, siap untuk pencapaian-pencapaian kecilnya? Ya harus. Gimana caranya kita bisa capai yang besar kalau yang kecil aja enggak? Sekarang coba perhatikan layarnya. Kira-kira ketika Anda tampil di hadapan mereka-mereka ini, di hadapan ribuan orang, apa yang terjadi? Kira-kira. Ketika saya tanya di beberapa training saya ke beberapa audiens, wah ada yang mengatakan, wah kalau saya di sana coach saya, wah ini bisa gemeteran luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan coach saya akan minta ke panitianya untuk matiin lampu. Kenapa? Karena saya takut saya ingin kabur. Nah ini macam-macam. Tapi mungkin ketika Anda yang berada di sana, atau teman-teman kita yang berada di sana, ada yang gak percaya diri, ada yang belibet, ada yang grogi, atau misalkan ada yang ngeblank, atau gak tahu mau ngomong apa. Itu mungkin terjadi ya. Itu terjadi. Pertanyaannya, kenapa kita grogi? Ayo, kenapa kita grogi? Itu adalah karena mindset teman-teman. Nah jadi hari ini saya akan ajarkan bagaimana mindset ini mempengaruhi orang lain. Jadi sebelum kita ke hal teknis, tadi kita membahas tentang mitra ya, mindset, teknis, dan rasa. Sekarang saya akan bantu Anda yang hari ini masih takut bicara untuk menuju ke berani bicara. Maka kita perbaiki mindsetnya terlebih dahulu. Ada sebuah teori. Namanya adalah see, do, get. Nah ini ada sebuah teori teman-teman. Namanya apa? See, do, get. See itu adalah pola pikir, paradigma atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Ternyata see ini mempengaruhi do. Atau mindset mempengaruhi tindakan kita, action kita. Atau behavior kita, perilaku kita. Dan do ini mempengaruhi get ataupun hasil ataupun result. Kemudian hasil yang kita dapatkan itu kembali mempengaruhi mindset kita. Dia akan putar-putar di situ. Kita akan buktikan hari ini bahwasanya mindset itu sangat teramat penting. Misal, kita ingin hasil apa? Oke, contoh adalah kita ingin sehat. Nah ya, kita contoh, kita ingin sehat. Pertanyaannya, kalau ingin sehat apa yang kita lakukan? Kira-kira. Olahraga, oke good. Olahraga, apa lagi? Iya, jaga pola makan. Kemudian apa? Iya, jaga pola tidur. Nah, kalau misalkan 3 hal ini kita lakukan, kita bisa sehat? Insya Allah kita sehat ya. Tapi ketika ditanya ke orang, siapa di sini yang ingin sehat? Wah, tunjuk tangan, saya ingin sehat, saya ingin sehat. Tapi ketika dikatakan, siapa di sini yang olahraga? Wah, itu mulai turun. Tunjuk tangannya. Siapa di sini yang jaga pola makan? Mulai turun lagi. Siapa di sini yang jaga pola tidur? Mulai turun lagi. Tapi ingin sehat, nggak ngelakukan ini, bisa sehat nggak sih? Ya sulit. Sulit teman-teman. Pertanyaannya, padahal kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi nggak kita lakukan. Kenapa? Mindset. Itulah pengaruhnya mindset. Kita nggak ada prioritas. Kita ngerasa bahwasanya mungkin olahraga itu bukan prioritas kita. Tapi ketika kita membangun mindset yang benar, saya harus sehat. Kenapa? Karena saya tulang punggung keluarga. Saya harus sehat, saya nggak ingin nyusahin keluarga. Saya harus sehat, bla 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 dan seterusnya. Maka yang kita lakukan itu pasti kita kerjakan. Sama halnya, hari ini kita ingin jago. Ya, kita ingin jago bicara. Ya kalau ditanya setiap orang, ingin jago bicara? Wah ingin, jawabannya ingin. Pertanyaannya, gimana caranya kita jago? Belajar, apalagi? Latihan, praktek. Kita anggap adalah belajar, latihan, praktek. Belajar, latihan, praktek. Itu do-nya. Ya, belajar, latihan, praktek. Itu do-nya. Pertanyaannya, dilakukan gak? Dikerjakan gak? Atau kadang-kadang kita semangat sekali dalam belajar. Tapi pada saat prakteknya mencoba untuk cari alasan untuk gak latihan. Ya repot, ya sulit. Maka disinilah fungsinya mindset. Maka tadi di awal-awal saya katakan, cari strong way-nya. Cari strong way-nya apa? Karena proses itu gak mudah teman-teman. Dia butuh energi, dia butuh spirit yang besar untuk terus kita melakukan. Maka teman-teman, kalau ingin jago, lihat apa? Coba kita lihat, apa yang harus kita lakukan? Dan agar ini dilakukan, kita ke mindset. Sepenting itulah mindset di kehidupan kita.
Seperti halnya seorang pembicara, misal ya. Nah tadi juga teman-teman sudah lihat, ketika saya share, ada gambar lebih 1.000 orang, kita anggap 1.000 orang itu ya. Bermacam-macam respon. Ada yang takut, ada yang ingin lari, bahkan ada yang berani. Nah sekarang coba bayangkan Anda. Tadi katanya takut, kemudian gelisah, khawatir, banyak ininya, banyak takutnya. Itu kenapa? Itu karena kita salah membangun mindset. Saya kutip perkataan dari Tony Robbins. Yang mengatakan apa? Where focus goes, energy flows. Maksudnya apa teman-teman? Kemana fokus kita tertuju, kesitulah energi akan dihabiskan. Jadi wajar kalau misalkan hari ini teman-teman tuh gak berani tampil bicara depan umum. Wajar. Kenapa? Karena yang dibangun, yang diinstal ke dalam pikirannya itu hal-hal negatif. Takut salah, takut ngeblank, takut ditertawakan. Dan itu aja yang terus masuk ke pikirannya. Ya wajar sampai hari ini masih takut bicara depan umum. Tapi kalau coba sebaliknya, dibantu gitu dirinya. Oke, saya pasti bisa. Saya akan coba tambah peluang, tambah jam terbang. Terus dilakukan walaupun salah ini terus mengkoreksi. Lama-lama Anda akan bertumbuh. Maka benar kata Tony Robbins ini. Orang-orang yang selalu menginstal perkataan negatif, hasilnya negatif. Energinya negatif. Orang yang menginstal yang positif, energinya positif. Maka pertanyaan kita di mana? Maka jangan lagi berkata hal-hal negatif gitu teman-teman. Saya pernah bertanya dengan beberapa orang. Mas, kalau misalkan Mas tampil di hadapan 1.000 orang. Kemudian pada saat tampil di hadapan 1.000 orang, semuanya tertawa gimana? Wah, malu coach ya. Malu saya ditertawakan. Oke, sampai di rumah masih bisa makan? Masih. Masih bisa tidur? Masih, walaupun sulit ya. Tapi kan ya kalau ngantuk ya tidur aja. Kalau lapar ya makan aja, kan gitu ya. Mungkin mempengaruhi psikologis kita. Tapi nggak selamanya. Atau misalkan contoh. Anda keliru, salah ngomong, kemudian ada temannya, mungkin gak sih ini teman, ketika kita ketemu, kamu yang salah kemarin ya. Terus hari kedua, kamu yang salah kemarin ya. Hari ketiga, dia ngomong gitu lagi. Seminggu ngomong gitu lagi. Sebulan ngomong gitu lagi, mungkin gak sih? Gak mungkin. Paling mungkin di awal-awal dia ngomong gitu. Tapi kan gak mungkin terus-terusan. Kenapa? Ingat satu hal. Kita gak sepenting itu di kehidupan orang lain. Masih banyak yang orang lain pikirkan, gak hanya kita aja. Kitanya aja yang overthinking. Takut salah. Kalau salah ini malu. Seolah-olah harga diri kita hilang. Jangan lebay. Jadi teman-teman. Kalau salah itu hal yang wajar. Perkataan Emerson mengatakan all the great speaker. Semua pembicara yang hebat dulunya adalah pembicara yang buruk. Dalam artian apa? Kalau hari ini mereka hebat. Ya dulunya mereka mungkin terbata-bata. Grogi juga. Pernah ngeblank juga. Bedanya mereka terus melangkah. Tapi kalau orang yang gagal, salah, keliru, berhenti. Gak mau ngelakuin lagi. Itu adalah fixed mindset. Yuk teman-teman kita belajar bagaimana caranya menumbuhkan mindset yang benar. Satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda. Suka gak dengan yang namanya pembuli? Gak suka, kenapa? Iya, karena bulian itu adalah hal yang tercela. Kemudian mematikan karakter orang lain. Mematikan impian orang lain. Membuat orang itu down, membuat orang itu malu, benar? Benar. Uniknya kita gak suka dengan yang namanya pembuli itu gak suka. Tapi membiarkan pembuli itu ada dalam diri sendiri. Bisa difahami? Siapa yang membuat kita gak berani tampil bicara depan umum? Kita. Ketika misalkan kita disodorkan sebuah peluang, minimal jadi MC deh di acara kantornya. Tiba-tiba aduh Pak maaf Pak, yang lain dulu deh saya belum siap. Betul? Berarti siapa yang membuli dirinya? Maka teman-teman, stop jadi pembuli. Tapi jadilah motivator untuk dirinya sendiri. Beri ruang bertumbuh dirinya. Beri kesempatan untuk dirinya bertumbuh. Kalau kita sudah membuli diri sendiri, berarti membiarkan orang lain juga membuli kita. Maka motivasi dirinya. Bantu dirinya bertumbuh teman-teman. Masukkan kata-kata positif. Insya Allah saya bisa. Kalau saya belajar saya pasti bisa. Kalau saya serius saya pasti bisa. Saya ingin berubah. Saya ingin bertumbuh. Saya ingin jadi orang yang lebih berharga. Bantu dirinya. Kalau enggak, siapa lagi yang mau bantu kita? Enggak perlu 1.000 motivator untuk membuat kita bangkit. Tapi cukup diri kita sendiri, itu sudah membuat kita menjadi lebih luar biasa. Jadi mulai sekarang, ubah mindsetnya dan jangan lagi jadi pembuli.